Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awwali bila bidayah wal akhiri bila nihayah, al-zahiri falaysa fawqahu syai', al-batini falaysa dunahu syai', subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram sahibul fadilah mursyid thariqah an-Naqsyabandiyah beserta keluarga yang terhormat, pimpinan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sa'diyah beserta keluarga besarnya, para alim ulama, para kiai, ustadz, hadirin wal hadirat rahimahumullah. Tak lupa kepada Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Kapolres, tentu para tokoh semuanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di sini ingin mengingat sosok besar, sosok agung dari kalangan aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, thariqah itu diakui oleh para ulama. Setelah Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu mengangkat istilah thariqah, maka para ulama begitu menghormatinya. Salah satunya adalah Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Salah satu kitabnya tentang ilmu balaghah, beliau menjelaskan kahabadat thariqatus sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah. Habada sama dengan ni'mah, betapa hebatnya bentuk pujian, betapa agungnya, betapa hebatnya thariqatus sufiyah, thariqah ulama sufi. Apapun nama thariqahnya, apakah itu thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Tijaniyah, Rifaiyah, Idrisiyah, Sanusiyah, dan yang lain-lain, semua adalah thariqah sufiyah, thariqah para ulama sufi. Kenapa? Tahdi ilal martabatil aliyah. Karena thariqah sufiyah itu menunjukkan, membawa kepada martabat yang tinggi. Itu adalah pengakuan para ulama. Apa yang disebut dengan al-martabah al-aliyah, martabat yang tinggi? Bagi orang awam, martabat tinggi itu kalau jabatannya tinggi. Kalau Pak Kapolres di Polri, bintang paling banyak berapa? Bisa 7 nggak? Oh, obat sakit kepala cuma sampai 4. Di TNI juga sama,
sampai 4 bintangnya. Orang awam menganggap bahwa martabat yang tinggi itu mungkin jadi presiden, jadi menteri, atau orang kaya banyak perusahaannya. Itu belum tentu. Yang pasti al-martabah al-aliyah, martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika Allah singkapkan hakikat. Allah singkapkan hakikat. Hakikat itu apa? Yang sesungguhnya, yang sebenarnya, bukan yang palsu. Bukan hanya casing, bukan hanya penampilan, tapi yang sesungguhnya, itulah hakikat. Dalam kitab Kifayatul Aqtiyah, kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, hakikat itu diumpamakan dengan durrun, mutiara. Nah, ibu-ibu suka nggak dengan mutiara? Suka apa enggak? Punya apa enggak? Kasihan. Hakikat itu diumpamakan dengan durrun, mutiara, ghala, yang mahal. Batu, tapi batunya berkualitas. Durrun, batu mutiara. Kalau kita beli batu kali, 1 truk berapa harganya? Di sini 1 truk berapa? Di Tasik 500.000. Nah, di sini berapa? Jutaan. Berapa? Ada 2 juta. 2 juta. Batu kali, batu gunung, 1 truk 2 juta. Sekarang batu mutiara sebesar jempol berapa harganya? Miliaran. Sekarang tanya, batu mutiara adanya di mana? Di mana? Di dasar lautan, bukan di pantai. Kalau yang di pantai murah, yang mahal di dasar lautan. Nggak mudah mendapatkannya, sekali mendapatkannya harganya luar biasa. Lalu bagaimana cara mendapatkan hakikat laksana mutiara yang mahal itu? Dengan 2 jalan. Pertama, syariat. Yang kedua, thariqah. Ini hukum paten para ulama. Tajribah sudah teruji. Kalau ingin mendapatkan hakikat seperti mutiara yang mahal yang terpendam di dasar lautan, ada 2 jalan. Dengan 2 jalan, hanya 2 jalan yang bisa kita lakukan. Pertama adalah syariatun, syariat. Maka syariat itu diumpamakan seperti perahu. Dari pantai menuju tengah lautan pakai perahu. Syariat laksana perahu. Apa yang dimaksud syariat? Ilmu fikih, ilmu yang zahir. Wajib kita bersyariat. Dalam menjalankan kehidupan wajib bersyariat, wajib mengikuti ilmu fikih. Para ulama kita di abad kedua Hijriah membagi 4 bagian dalam syariat atau ilmu fikih itu. Pertama, fikih ubudiyah, fikih tata cara ibadah yang langsung kepada Allah, dari mulai wudhu, sholat, puasa, haji. Yang kedua, muamalah, cara kita berbisnis, dagang, pakai fikih. Yang ketiga, munakahah, nikah, ada aturannya, fikihnya. Yang keempat, jinayah, tentang hukum. Syariat
seperti perahu kassafinah yang akan menghantarkan manusia dari pantai sampai ke tengah lautan. Itu adalah syariat yang diumpamakan seperti perahu yang berlayar dari pantai menuju tengah samudra, tengah lautan. Kalau pakai perahu saja bisa dapat mutiaranya apa enggak? Belum, nggak cukup kalau kita hanya berpikir saja. Tapi harus bagaimana? Pakai jalan yang kedua, thoriqoh. Apa thoriqoh itu? Dalamnya lautan. Kita harus tenggelam menelusuri dalamnya lautan. Nah sekarang banyakan mana yang berlayar pakai perahu atau yang tenggelam sampai ke dasar lautan? Banyak yang mana? Banyak yang berlayar. Banyak orang muslim berpikir tapi tidak mau berthoriqoh, tidak mau tenggelam dalam-dalamnya lautan, samudra. Sebab apa? Ketika seseorang ingin mendalami dalamnya lautan, maka butuh peralatan. Beda dengan naik perahu. Dalamnya lautan itu harus dikuasai, tenggelam dalam lautan yang dalam. Apa yang disebut dengan thoriqoh? Menjalankan ilmu tasawuf, ilmu batin. Tadi sudah disampaikan, dalam bertasawuf itu yang paling mendasar adalah takhalli. Tasawuf itu ngurus hati. Pak, ibu punya hati apa enggak? Ibu-ibu kalau lagi marah, dasar nggak punya hati. Benar nggak punya hati? Mungkin hatinya nggak peka. Nah, kita jamaah sekalian, manusia yang memiliki aspek atau elemen jasmani sekaligus rohani dan qalbu. Maka qalbu ini kata para ulama adalah al-qalbu huwa jauharul insan, bahwa qalbu manusia adalah berliannya bagi manusia, sesuatu yang paling esensial, sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling mahal adalah ruh dan qalbu. Coba Bapak Ibu sekalian, jasad kita ini diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Jasad kita dari tanah akan kembali kepada tanah. Walaupun kita kurus, ibu-ibu ya, alat kecantikannya banyak, dibersihkan tiap hari, olahraga supaya kuat, bagus itu. Tapi ujungnya jasad kita ini akan rusak. Coba Pak Ibu masuk usia 40-50, kerasa apa enggak? Apa yang kerasa? Pada naik, kolesterol naik, asam urat naik, diabetes naik, apalagi yang naik? Pada naik. Kita harus sadar, jasmani kita walaupun kita rawat, tetap jasmani kita dari tanah akan rusak dan kembali kepada tanah. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalq afala ya'qilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya lebih dari 40 itu puncaknya, jasad kita kokoh kuat, tapi 40 ke atas turun lagi. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya lebih dari 40, 50, 60, nunafisu, kami kurangi. Mata pakai kacamata, kulit sudah
Sudah apa? Kendur. Mata sudah kabur. Yang dimakan bubur. Sebentar lagi dikubur jasad kita. Maka dalam pandangan hakikat, bukan jasad yang hebat itu, bukan jasad kita yang istimewa itu, tapi yang istimewa adalah kolbu. Maka oleh sebab itu kolbu butuh perawatan, kolbu butuh dibersihkan, sebab bukan hanya jasad kita yang berpenyakit. Jasad kita berpenyakit, ada jantung, gagal ginjal, apalagi kanker. Kolbu kita pun berpenyakit, kata Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in, yang disebut dengan penyakit hati, amrod al-qalbiyah. Awal surah Al-Baqarah, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marad, karena tidak dibersihkan, tidak disembuhkan, bertambah penyakit hatinya. Jangan heran Bapak Ibu sekalian, kalau orang dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, berapa kali? 5 kali sehari semalam. Sholat 5 waktu. Pak, Ibu, mohon maaf nih, mau tanya, pernah nggak diundang sama Pak Prabowo ke Istana Jakarta? Tolong angkat tangannya, pingin lihat wajahnya. Yang di panggung ada. Saya juga sama, belum pernah diundang. Seneng nggak kalau diundang sama Pak Prabowo ke istana? Seneng apa enggak? Diajak dialog, diajak ngobrol, dapat penghargaan. Seneng apa enggak? Belum pernah. Kasihan. Kita diundang bukan oleh presiden, 5 tahun selesai jadi presiden, gubernur juga sama, tapi kita diundang oleh Allah sebagai muslim, oleh sang penguasa alam semesta, Rabbul Alamin, Allah yang mengatur semua alam semesta, dari bumi sampai langit yang ketujuh, sampai aras, makhluk yang mulia, dipanggil oleh Allah sehari semalam 5 kali supaya menghadap kepada Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, as-salatu mahallul munajat. Salat itu adalah media munajatnya, berbisik-bisiknya hamba kepada Allah. Maka salat itu harus bertasawuf, harus pakai hati, khusyuk salatnya, hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah. Ketika salat kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah, maka kita semestinya harus beruntung, berbahagia, karena kita diundang oleh sang penguasa alam semesta. Gak palang tanggung, sehari semalam berapa kali? 5 kali. Nah, bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Mana yang 10? Singkat saja. Penyakit hati, 1 namanya ujub, kata Imam Al-Ghazali. Ujub itu bangga diri. Di hati, kalau nggak ada saya, majelis ini bubar. Kalau nggak ada saya, pesantren ini tidak akan ramai. Saya di hati merasa bangga dengan dirinya, baik dengan ilmu maupun dengan amalnya. Maka ibadahnya rusak. Kalau di hati, tambah ujub, tambah ilmu, tambah amal, tapi penyakit ujub, bangga diri, itu harus dibersihkan. Yang kedua adalah at-takabur, sombong. Kata Nabi, sabda Nabi, sombong ada 2. Yang pertama adalah ibtorul haq, menolak kebenaran. Kalau hari ini orang nggak mau duduk di majlisnya para ulama, itu orang yang sombong, sombongnya kelas kakap. Kenapa? Menolak kebenaran yang dibawa oleh para ulama.
Sebab apa? Kebenaran itu dulu dibawa oleh para nabi dan para rasul. Setelah nabi penutup para nabi, kebenaran itu ya dibawa oleh para ulama. Ketika orang nggak mau duduk lagi, mendengar lagi ilmunya para ulama, itu sudah sombong kelas kakap. Sombong bentuk yang kedua adalah gomtun nas, mencibirkan orang lain, melihat sebelah mata orang lain. Kalau merasa pinter, melihat orang yang bodoh, lihat sebelah mata, itu mah orang bodoh. Kalau merasa banyak amal, melihat orang yang masih jauh dari masjid, dia lihatnya dengan sebelah mata, mencibirkannya, menghinakannya, itu mah ahli neraka lah. Kalau merasa orang kaya, melihat orang rakyat yang miskin, yang jelata di hatinya, rakyat jelata itu takabur. Sabda Nabi, takabur jangan gede-gede ada di hati, baik menolak kebenaran maupun meremehkan orang lain. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan pernah. Kenapa? Sebab takabur itu milik Allah. Dalam hadis kursi, takabur itu ridai, selendangku, aktif kebesaranku. Maka salah satu nama Allah adalah Al-Mutakabbir, yang maha sombong, yang maha besar. Kalau hambanya berani sombong, berarti bersaing dengan Allah. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan pernah. Yang ketiga, penyakit hati itu adalah penyakit hasad, iri dengki kepada nikmat tetangga kita. Tetangganya beli parabola, dia beli parame. Pusing, kenapa? Tetangganya bangun rumah. Pusing 7 keliling, kenapa? Tetangganya beli mobil baru. Tanda di hatinya ada hasadnya. Emang bahaya hasad itu? Menurut orang nggak apa-apa, biasa aja. Menurut agama, menurut Allah bahaya. Nabi yang bersabda, iyyakum wal hasada, ihdaru. Jauhilah penyakit hasad, iri dengki kepada sesama, kepada saudara, urusan rezeki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sebab penyakit hasad di hati kepada saudara kita, tetangga kita, menghabiskan kebaikan kita seperti api yang menghabiskan kayu bakar yang menggunung. Nauzubillahimindzalik. Seperti sepele ya, tetapi akibatnya kebaikan-kebaikan kita kepada sesama habis. Orang yang mukmin sempurna itu seperti satu tubuh. Kakinya kegencet, mulutnya gimana? Aduh. Terus matanya bagaimana? Meneteskan air mata. Bahkan semalaman semua tubuhnya panas. Itu orang yang iman di hati, tidak ada hasad kepada sesama. Tetangganya bahagia, dia ikut bahagia. Tetangganya menderita, dia ikut menderita. Itu mukmin yang sempurna di hati imannya, karena tidak ada hasad. Keempat, penyakit hati, riya. Apa riya itu? Ibadah, sholat, puasa, baca Quran, ceramah, tapi di hatinya ingin dapat pujian dari orang lain, ingin dapat insentif sosial. Padahal ibadah itu adalah kebutuhan kita kepada Allah, tapi di hati di balik ibadah ingin dapat pujian dari tetangga kita, ingin dapat pujian dari panitia, ingin dapat status sosial orang soleh di pandangan tetangga dan saudara kita. Mendua, tidak murni ikhlas karena Allah, tapi ada karena yang lain. Gugur amal ibadahnya karena di hati ada penyakit riya. Nah, 4 apa barusan? Coba Pak, bahaya nggak penyakit hati itu? Sangat berbahaya. Maka oleh sebab itu, dalam rangka bertorikoh wajib taholli. Syekh Nawawi, Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, beliau mengarang satu kitab namanya Al-Maqasid An-Nawawiyah. Dalam kitab itu beliau bahas tentang ilmu tauhid, fikih, dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf disebut thariqatu tazkiyatin nafs.
metode, cara, jalan membersihkan hati dari penyakit hati tadi. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari semua penyakit hati. Yang kedua, tahalli tadi harus didandani hati itu seperti muka, tubuh, pakai skincare ibu-ibu, pakai lipstick, pakai bedak 10 cm. Supaya apa? Cantik, bapak-bapak, ganteng. Ternyata kolbu kita pun butuh diperindah supaya kolbunya cantik. Apa saja? Satu, sobar. Sobar, tahan diri. Insya Allah ngaji sekarang sampai jam 3. Siap apa enggak? Siap apa enggak? Mau kabur apa enggak? Nah, diuji sabar enggak nih ahli thoriqoh nih? Kemarin di mana Tuan Guru? Kabupatennya? Jabung Barat. Pas hawa seperti ini, itu hujan diturunin, wah lebat luar biasa. Tengah ceramah, Allah turunkan rahmat dengan hujan yang penuh keberkahan. Alhamdulillah nggak kabur. Alhamdulillah. Nah, sabarnya harus banyak stopnya. Jangan di majelis ilmu sabar, di majelis zikir sabar, belum selesai nggak pulang, datang ke rumah monyong ibu-ibu kayak bemo ketubruk, ingin dibeliin emas, monyong sama suaminya, itu nggak sabar. Sabarnya harus dalam semua kehidupan, di rumah sabar, di masyarakat sabar. Sabar, syukur, selalu berterima kasih kepada Allah, dan dari hati dengan banyak bersyukur. Kemudian yang ketiga, tawakal Allah, mewakilkan urusan kepada Allah di balik usaha kita yang maksimal. Kemudian ridho kepada Allah, apapun yang Allah takdirkan, ridho. Rezeki dikasih banyak atau sedikit, kalau sudah diberi, ridho. Ini Bapak Ibu sekalian, kami sebelum datang ke sini berangkat dari Tasik lalu ke Jakarta, kemudian ke mana itu? Pekanbaru. Lalu datang ke sini. Duluan mana rezeki dengan kami datang ke sini? Rezeki yang dimakan, yang diminum, duluan mana? Orang kan sering keluh kesah urusan rezeki, betul nggak? Padahal yang habis gigi bukan rezeki. Yang habis rezeki apa gigi? Yang bukti bukan rezeki yang habis, gigi. Giginya tinggal 2. Ini nggak boleh dimakan, ini terlalu keras. Resah tentang rezeki, khawatir tentang rezeki. Ternyata yang habis bukan rezeki, gigi. Kami sebelum datang ke sini makan di restoran, di rumah makan tadi, rezeki kami sudah duluan di situ. Ayamnya sudah disembelih dari kemarin, ikannya sudah ditangkap dari 2 hari yang lalu. Kami tinggal makan saja. Ternyata rezeki sudah datang duluan daripada kami datang duluan. Kenapa kita khawatir urusan rezeki? Rezeki itu jemput saja dengan cara yang halal. Sebelum kita lahir dalam kandungan ibu 120 hari sudah ditakar rezeki, tidak akan ketukar dengan saudara kita. Nah, jadi tawakal kepada Allah di balik usaha yang maksimal. Ridho kepada Allah apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Itu namanya tahalli, memperindah, mempercantik kolbu kita di awsaf al-mahmudah dengan sifat-sifat yang terpuji tadi. Ahli thoriqoh itu adalah yang sabarnya mantap, yang tawakalnya kuat, ridhonya luar biasa,
syukurnya selalu. Itu adalah ahli thariqah. Nggak ada ahli thariqah yang bagaimana ngeluh, keluh kesah, curhatnya di Facebook. Nggak ada ahli thariqah yang curhatnya di Facebook. Curhatnya kepada Allah di sepertiga malam. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ahli thariqah itu bangun sepertiga malam, lalu yad'una rabbahum, curhat kepada Allah khaufan wa tama'a. Hatinya balance seimbang antara takut dan rasa harap, cemas dan harap. Cemas, lihat azab Allah yang luar biasa. Harap, lihat rahmat Allah, ampunan Allah yang begitu besar. Di hati seperti itu, itulah ahli thariqah. Makanya jamaah sekalian, Pak Polisi kemarin rame-rame di Jakarta apa demo bakar-bakaran karena nggak belajar tasawuf, selalu menuntut ke orang lain. Itu karena tidak bertasawuf, tidak berthariqah. Maka oleh sebab itu penting supaya kita mau berthariqah, bertasawuf. Bertasawuf itu ngerawat hati, menjaga hati, ngurus hati. Jangan sampai hati kita seperti tong sampah. Makanan yang sudah basi masuknya ke mana? Tong sampah. Barang bekas masuknya ke mana? Tong sampah. Yang jijik, yang kotor masukkan ke tong sampah. Jangan sampai hati kita seperti tong sampah. Buruk sangka ada di hati. Buruk sangka ke orang, jelek sangka ke orang. Orang lain pakai mobil kendaraan bagus, dasar orang pamer. Di hati itu namanya buruk sangka hati kita kepada orang lain, berdosa hati kita kepada Allah. Nah, maka oleh sebab itu bertarekat itu sangat penting untuk menjaga hati kita, karena yang dilihat oleh Allah, Pak, bukan pakaian ini. Yang dilihat oleh Allah bukan itu. Yang dilihat oleh Allah bukan posturnya yang tinggi, bukan kulitnya yang putih, bukan cantiknya wajah kita, gantengnya wajah kita, bukan itu. Bukan sukunya, rasnya, bukan itu ukurannya. Bukan mobilnya, kendaraannya, fasilitas, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Itu mau ujian dari Allah. Apa yang dilihat oleh Allah? Dari mana Allah mengukur kemuliaan manusia? Hati. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Sabda Nabi, at-taqwa hahuna yusiru ila sadri talasamar. Takwa itu ada di dalam hati. Nabi menunjuk dadanya 3 kali. Takwa itu di dalam ini. Di dalam dada ada hati. Takwa itu apa? Tunduk kepada Allah, jadi hamba Allah, bukan jadi hamba manusia. Yang mahal takwa, hati kita tunduk kepada Allah. Itu yang jadi parameter ukuran Allah melihat hambanya, mulia dan tidaknya. Bukan pakaian kita, bukan fasilitas kita. Itu akan kita tinggalkan. Nah, bertarekat itu seperti tenggelam dalam menyelam dalamnya samudra. Memang tidak banyak yang bertarekat itu, karena berat untuk apa? Menyelami dalamnya lautan. Lautan kira-kira berapa meter atau ratusan meter? Dalamnya bisa ratusan meter, Pak, Bu. Dalamnya lautan itu. Itulah bertasawuf. Mengheningkan di tengah malam, zikir sir di hati, zikir jahar kita ucapkan, baca wirid, menjaga hati. Itulah amalan thariqah. Menjaga hati kita. Dalam ilmu tasawuf bukan hanya menjaga lisan dari melukai perasaan orang lain, dari memfitnah orang lain, tapi sampai menjaga hati kita walaupun orang lain nggak tahu. Hati kita buruk sangka, orang lain nggak tahu. Hati kita hasad kepada saudara, orang lain nggak tahu. Hati kita riak ketika sholat, ketika puasa, ketika baca Quran, orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah melihat lubuk hati kita.
Allah melihat isian hati kita. Itu perhatian ilmu tasawuf. Bukan hanya menjaga zahir kita, mulut kita, tangan kita tidak melukai orang lain, kaki kita tidak melangkah ke tempat maksiat. Bukan hanya itu, tapi dalam Islam jauh lebih dalam, pergerakan hati kita yang orang lain tidak tahu. Allah memperhatikan gerak-gerik hati kita. Itulah thariqah. Makanya jamaah sekalian, dalam kitab As-Salsabil Mu'in fi Thara'iqil Arba'in ada 40 thariqah mu'tabarah. Tadi sudah disampaikan, ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah Idrisiyah, ada thariqah Tijaniyah, ada thariqah Sadiliyah, Rifaiyah, Sanusiyah. Semuanya dinisbatkan kepada mursyid yang mengasas, yang mendirikan thariqah itu. Dalam kitab Salsabil Mu'in dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Ali As-Sarji, semua thariqah hakikatnya sama, hanya beda nama, hanya nisbat kepada pendirinya, tapi hakikatnya sama. Thariqah jalan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beda hanya tata cara dzikir, sedikit-sedikit saja perbedaannya. Tapi inti dari thariqah itu adalah bagaimana ngurus hati kita, bagaimana menjaga hati kita, bagaimana menjaga keikhlasan dalam hati kita, bagaimana menjaga hati dan amalan hati kita. Maka itulah bertarekat. Maka dalam menjalankan syariat ilmu fikih beserta ilmu tasawuf atau thariqah, wajib dalam kitab Tanwirul Qulub di Muamalati Alamil Ghuyub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurri Asy-Syafi'i An-Naqsabandi. Beliau mursyid tarekat Naqsabandiyah. Wajib tahta riayatil arif billah, menjalankan syariat ilmu fikih, menjalankan tarekat ilmu tasawuf, wajib bimbingan seorang yang mursyid, yang arif billah, orang yang sudah ma'rifat, mengenal kepada Allah dengan hati yang paling dalam. Wajib dibimbing oleh seorang mursyid, murabbiru, pembimbing rohani. Siapa mursyid itu? Minimal 2 tugas pokoknya. Yang pertama adalah murabbiru, yang ngurus hati. Tadi hati harus diurus, dibersihkan, didandani. Siapa yang bisa ngurus itu? Seorang mursyid, di mana fungsinya murabbiru, ngurus hati rohani para murid. Diurus hatinya oleh seorang mursyid, dibersihkan hatinya oleh seorang mursyid. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam, mengobati hati, menyembuhkan hati dari penyakit-penyakit hati, sobun ilaju, sulit mengobatinya, maka harus tahta yadi arifillah, harus ada dalam bimbingan seorang murabbiru, pembimbing rohani. Kenapa? Dulu para sahabat membersihkan hatinya gak bisa sendirian, tapi oleh Nabi, surah Al-Jum'at ayat kedua, wa yuzakihim, Nabi yang membersihkan hati para sahabat. Ternyata diurut ke belakang, Nabi pun tidak bisa membersihkan dengan dirinya sendiri. Turun Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki, lalu membuka dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Setelah bersih, dimasukkan lagi hati itu. Berapa kali? 4 kali seumur hidup Nabi dibersihkan hatinya, bukan oleh diri Nabi sendiri, tapi oleh gurunya Jibril alaihissalam. Pertama usia 4 tahun, yang kedua usia 10 tahun, yang ketiga usia 40 tahun, yang terakhir sebelum Nabi Isra dan Mi'raj. Betapa pentingnya tazkiyatun nafs, membersihkan hati ini. Maka jamaah sekalian, semua manusia tergantung hatinya. Betul apa betul? Betul apa betul? Datang ke sini hatinya dulu, kakinya dulu. Kata Pak Kapolres, ini penting hadir. Hatinya dulu nyambut, kakinya jadi ringan. Jadi semua tergantung hati. Hati bisa baik, bisa buruk dalam Quran. Dalam Quran ada hati yang kosak, keras. Ada yang hatinya berpenyakit. Ada hatinya yang selalu khusyuk. Ada hati yang qalbun munib, selalu ingin kembali kepada Allah. Maka
begitulah pentingnya urusan hati ini. Semua tergantung hatinya. Maka Nabi bersabda, istafti qalbak, coba minta fatwa ke hatimu, sebab hati itu jujur. Ada nggak yang punya hati bohong? Ada nggak hati pernah bohong? Nggak ada. Yang bohong tulisan, lidah tak bertulang. Betul apa betul? Hati kita akan jernih, hati kita akan selalu jujur. Seorang terdakwa di pengadilan didakwa oleh Pak Jaksa, lisannya enggak, tapi hatinya akan jujur. Kenapa? Hati itu ditiupkan oleh Allah, bukan dari tanah seperti jasad kita diciptakan. Ditiupkan oleh Allah. Wa nafahtu bihi min ruhi faqaulahu sajidin. Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita. Itulah ruh, itulah qalbu. Latifah, suci, lembut, jujur hati itu. Sering minta fatwa ke hatimu. Sudah sholat 5 waktu ditegakkan apa belum? Ibadahnya sudah ikhlas apa belum? Hati pasti bisa menjawab. Apa yang akan kita bawa pulang kepada Allah? Lihat orang-orang yang telah mendahulu kita, tubuhnya terkucur, matanya terpejam. Apa yang dibawa? 1 rupiah pun gak ada yang dibawa. Seperti lahir ke dunia tidak bawa apa-apa. Demikian kita pulang kepada Allah, jasad kita tidak bawa apa-apa. Yang akan kita bawa amal kita. Kita duduk di tempat ini, alhamdulillah, akan jadi bekal kita nanti pulang ke alam yang abadi. Kita baca wirid tadi, mendengarkan manakib tadi, kisah-kisah yang istimewa. Telinga kita mendengar, hati kita mengingat Allah. Itu amal yang akan kita bawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata pepatah, kalau harimau mati ninggalin apa? Belang. Kalau gajah mati ninggalin apa? Nah, kalau manusia mati ninggalin apa? Amalnya. Ayo periksa amal kita. Periksa amal kita. Nah, maka pentinglah bertoriko. Toriko itu jalan batin kita menuju kepada Allah. Nah, kalau 2 jalan kita terus tempuh, tahta al-arif billah, di bawah bimbingan orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang tugasnya murabbiruh, ngurus hati. Yang kedua, dalun Allah, tugas mursyid itu menunjukkan jalan kepada Allah, di jalan Allah, di jalan Allah. Awas, jangan sampai pakai jalan yang lain. Itu tugas fungsi mursyid. Di samping ngurus hati murid, yang kedua menunjukkan jalan menuju kepada jalan menuju kepada Allah. Seperti Nabi dalam Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Nabi diperintahkan dalam Al-Quran, tunjukin wa anna hadza, sesungguhnya ini yang disebut agama, sirati, jalanku, fattabi'uh, ikuti jalan itu. Nabi menunjukkan jalan kepada para sahabatnya, para mursyid menunjukkan jalan kepada murid-muridnya, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jalan kepada dirinya, tapi jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Allah berikan hakikat. Bahas sekarang jangan ini hakikatnya. Udah jam 2 ini. Pak Kapolres jam berapa ini? Jam 2 jam berapa ini? Teruskan jangan. Yang benar. Teruskan jangan. Ibu-ibu teruskan jangan. Satu lagi, syariat sudah dibedah, thariqah sudah dibedah, sekarang hakikat. Apa sih hakikat? Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah di Bayani Adilat Yusufiyah, Syekh Yusuf Khatar Muhammad rahimahullah membedah hakikat. Apa hakikat itu? Hakikat itu ada dalam 3 pembagian, 3 kategori. Pertama, al-haqaiq al-uluhiyah, hakikat Allah. Bapak Ibu sekalian, orang awam tahu Allah hanya ucapan Allah. Beo juga bisa dilatih. Atau tulisannya bahasa Arab Allah. Itu bukan hakikat Allah.
Hakikat Allah itu seperti apa? Kalau orang sudah mendapatkan hakikat Allah, ketika disebut nama Allah akan bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman ketika disebut nama Allah, berzikir kepada Allah, akan bergetar-getar hatinya. Itu tanda orang yang mendapatkan hakikat Allah, sudah nyambung dengan Allah, sudah menemukan Allah dalam hatinya. Allah sang Maha Pencipta, sang pengatur alam semesta ditemukan di hatinya. Allah, sehingga ketika disebut nama Allah bergetar karena kemuliaannya, karena kesempurnaan Allah, bergetar hati kita. Yakhiruna lil adqani yakun wa yaziduhum khushu'an. Dulu orang-orang yang beriman dikisahkan dalam Al-Quran, disebut ayat Allah, disebut nama Allah, tersungkur, terisak-isak menangis, menetes air mata di saat zikir. Tanda orang yang menemukan hakikat Allah. Tapi kalau zikirnya nggak bisa meneteskan air mata, itu belum menemukan hakikat Allah. Baru tulisan Allah dan pelafalan penyebutan nama Allah semata. Tapi isi hakikat Allah yang maha sempurna, yang maha pengatur alam semesta, itu belum dirasakan oleh qalbu kita. Maka Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi zat dia Allah yang selalu menggenggam diriku. Nabi merasa dirinya digenggam oleh Allah. Mata masih bisa melihat, bukan kemampuan saya. Mulut masih bisa bicara sampai malam ini, bukan kemampuan saya. Orang yang merasakan hakikat Allah, yang dirasakan Allah yang mengizinkan mata kita melihat, Allah yang mengizinkan mulut kita bisa bicara, Allah yang mengizinkan kaki kita bisa melangkah. Itu orang yang sudah menemukan hakikat Allah. Satu. Yang kedua, al-haqaiqu al-kaun, tersingkap hakikat semua makhluk Allah. Sakit, sehat, hidup, mati, semua yang terjadi ini semua karena takdir Allah, Pak. Jantung kita berdetak sampai malam ini karena semua takdir Allah. Nah, orang yang menemukan hakikat di balik semua ciptaan Allah, itu namanya menemukan hakikat di balik alam semesta sebagai ciptaan Allah. Lihat gunung yang tinggi, yang dilihat adalah Allah yang menciptakannya. Melihat langit yang tanpa tiang, hakikatnya menemukan Allah yang menciptakannya. Di balik semua ciptaan ini dari Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, datang sakit atau usaha bangkrut, lupa kepada Allah, kira-kira sakit hati apa enggak? Pasti sakit hati, pinginnya mas sehat, pinginnya mas sukses. Tapi kalau kita mengetahui itu adalah hakikatnya Allah memberikan itu, kita akan lapang dada sabar menerimanya. Jangan hanya pingin sehat saja, kita harus merasakan sakit. Semuanya datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya rezekinya cuma segini? Kita tahu hakikatnya. Pak, Ibu sekalian pengen tanya, boleh nggak masuk tarekat pengen kaya? Wah, ini boleh nggak? Ya. Sekarang begini, para sahabat kaya semua apa enggak? Justru yang banyak yang fakir. Lil fuqara'il muhajirina, orang-orang yang fakir, yang hijrah, yang keluar dari Mekah menuju Madinah mencari Allah dan Rasulnya. Jadi urusan kaya miskin bukan urusan tarekat. Maaf, orang yang kaya, ya, bahkan orang yang nggak sholat, orang yang kaya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi bertarekat itu dikasih, ditakdirkan rezeki berapa saja, itu akan jadi berkah adanya. Itulah tarekat. Para sahabat fuqara, namanya ahlu sufah, nggak punya rumah, Nabi siapkan di emperan Masjid Nabawi, namanya ahlu sufah. Pimpinnya siapa penanggung jawabnya? Yaitu Abu Hurairah.
Saking fakirnya, rumah pun nggak punya, pekerjaan nggak punya. Mereka para sahabat itu rela menerima itu karena hatinya sudah menemukan Allah dan Rasulnya. Maka dengan bertarekat dikayakan, ditingkatkan jabatannya, akan jadi berkah. Sedikit rezekinya tetap berkah hidup. Itulah pentingnya bertarekat. Lalu jamaah sekalian, terakhir hakikat yang ketiga namanya haqaiqu ar-rububiyah, hakikat ibadah. Al-haqaiqu al-ubudiyah, hakikat ibadah. Sekarang Bapak Ibu sekalian, sholat kita, ibadah kita sudah manis atau masih pahit? Tolong jawab dengan jujur. Tolong jawab dengan jujur. Ibu-ibu, sholat kita, baca Quran, baca wirid, sudah manis, senang, gembira-gembira, atau masih males, pahit gitu? Atau nano-nano kali-kali, campur-campur, kadang senang ibadah itu, kadang males, kadang pahit. Nano-nano, sudah manis atau masih pahit? Masih pahit. Nah, berarti belum menemukan hakikat ibadah. Kalau orang sudah menemukan hakikat ibadah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dia sudah mencapai aqobah yang 7, yang terakhir puncak topnya apa? Aqobatul hamdi wa syukri. Dia akan selalu memuji dan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ibadah itu nikmat yang besar. Ibadah itu adalah anugerah terbesar untuk saya. Pak, Ibu sekalian, sholat kita untuk orang lain, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Ketika Allah mampukan ibadah, berarti hadiah terbaik dari Allah untuk saya. Jadi apa? Kalau orang sudah tersingkap hakikat ibadah, dia akan memuji dan bersyukur kepada Allah karena dimampukan ibadah. Sebab ibadah itu bukan untuk orang lain, untuk saya untungnya. Maka oleh sebab itu, orang yang mendapatkan hakikat ibadah, dia akan senyum, gembira, bahagia, antusias, dan selalu bersyukur kepada Allah. Itulah hakikat ibadah. Jadi zikirnya itu bukan malas, riang gembira, semangat, senang, seperti para sahabat, Pak, Bu. Kalau sudah Nabi memukul gong, genderang perang ke medan perang yang pahit, harus punya bekal, keluarga yang ditinggalkan harus dibekali, kemudian nyawa satu-satunya ditaruhkan, ya, namanya apa? Ke medan perang. Tapi bagaimana sikap para sahabat? Seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Kira-kira anak panah kalau ditarik, lalu dilepas, kira-kira cepat atau lambat? Begitu cepatnya para sahabat merespon, walaupun perintah itu perang, ke medan perang. Kenapa? Hatinya sudah terbuka hakikat ibadah. Di balik ibadah itu kemuliaan untuk saya, anugerah untuk saya. Makanya orang yang tersikap hakikat ibadah, dia bersyukur dan memuji kepada Allah. Pak, Bu, ingin tahu nggak ahli surga? Orang yang sudah selalu banyak senyum dan bersyukur dan memuji kepada Allah. Kalau orang banyak ngeluh, mana yang sering ngeluh, angkat tangannya, walaupun nggak lihat, walaupun nggak angkat tangan, kelihatan jidatnya. Keluh kesah, marah-marah, stres, depresi, itu calon ahli neraka. Kalau calon ahli surga itu, Pak, lihat wajahnya, senyum, tenang, berwibawa, pancaran syukur, pancaran puji di wajahnya itu. Itu sabda Nabi, calon ahli surga. Pilih sekarang, mending jadi calon ahli surga, ahli neraka. Maka ibu-ibu yang suka monyong ke suaminya, jauhkan. Biar senyum ke suami itu. Biar jadi calon ahli surga. Yang sekalian kayaknya udah cukup ini. 3 istilah yang diangkat: syariat, thariqah, hakikat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal. Khusus di acara malam ini kita haul Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu.
qaddasa sirrah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan semua para mursyid kita, karena yang hadir, yang sudah dapat talqin zikir dan berbeat kepada mursyid, hatinya punya sanad rohani, sandaran rohani, sambungan rohani sampai kepada semua para mursyid, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak batal, maka akan dikumpulkan bukan hanya di dunia dalam kitab Ar-Ruh di salah satu dua, di dunia, di alam kubur, sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan berkumpul kita bukan hanya sekarang di dunia, ada Pak Kapolri, ada pejabat, semua masyarakat kita, para ulama. Allah catat kita duduk di tempat ini, dan Allah kumpulkan kita dari dunia ini sampai di alam kubur dan dalam surga Firdaus nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, doa ada. Baik teman sekalian, kita berdoa kepada Allah. Mari pejamkan kedua matanya. Hatinya hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Tempat ini bukan hanya kita yang berkerumun, tapi malaikat sayyarah Allah turunkan dari langit berkerumun di tempat ini. Dan Allah, para malaikat yang mengerumuni tempat ini diperintahkan untuk mendengarkan dan mengaminkan permohonan orang-orang yang duduk di majelis ini. Mari angkat kedua tangannya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampunkan semua dosa-dosa kami. Kami datang ke majlis haul ini hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Ya Rabb, kami tidak sanggup menyebutkan satu persatu saking banyaknya dosa yang pernah kami perbuat. Kami berharap Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Kami berdiri keluar dari majelis ini, Engkau telah ampuni seluruh dosa kami seperti bayi yang baru lahir lagi ke dunia ini. Ya Rabb, ampunkan semua kezaliman kami, kezaliman dari mata kami, mulut kami, tangan dan kaki kami. Ya Rabb, ampunkan dosa orang tua kami yang betapa besar jasanya bagi kami. Ibu yang telah mengandung 9 bulan, melahirkan, merawat siang dan malam. Ayah yang telah menafkahi kami, banting tulang, keras keringat, menyekolahkan dan mensandarkan kami. Dan ada di antara mereka yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami. Ampunkan dosa mereka, betapa menyesalnya kami dulu di masa hidupnya. Kami belum membahagiakan mereka. Justru sebaliknya kami sering melukai dan membebani perasaan mereka. Ampunkan dosa mereka, jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Ya Rabb, hidupkan hati kami bisa zikir selama-lamanya, kapanpun dan dimanapun berada. Ya Rabb, kami sadar kami akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan kematian. Ya Rabb, mampukan kami mengisi lembaran demi lembaran sampai ke lembaran yang terakhir dengan ibadah yang ikhlas. Dan jikalau datang hari kematian esok atau lusa, ya Rabb, jadikan kematian kami kematian husnul khatimah. Mampukan di saat itu kami mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jauhkan ya Rabb kematian kami nanti, kematian su'ul khatimah, kematian yang buruk. Ya Ghaniyu aglina bifadlika amman siwa, wahai Dat yang maha kaya, limpahkan rezeki yang luas dan berkah bagi kami.
Jauhkan rezeki yang haram dan syubhat yang akan jadi malapetaka bagi kami di akhirat nanti. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang penuh keberkahan. Jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu dan bertakwa. Di saat kami sudah ada di alam kubur, terputus semua amal soleh, ada harapan doa-doa terbaik dari anak cucu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, kami masih di dunia, berikan kebaikan dunia kepada kami. Kumpulkan kami dengan guru-guru kami dan orang-orang soleh. Wa fil akhirati hasanah. Besok lusa kami akan masuk hari akhirat. Kumpulkan kami di alam kubur beserta guru-guru kami, sahabat kami. Bangkitkan kami dari kubur menuju mahsyar tepat di bawah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikanlah kami menjadi pewaris surga Firdaus beserta Nabi-Mu tercinta, keluarga kami dan sahabat-sahabat kami. Tutuplah pintu neraka rapat-rapat bagi kami dan keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah al-Fatihah.